Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini ketemu lagi dengan pembelajaran daring bersama Usaha Rika dengan tema 7 subtema 2. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat buat kita dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada tema 7 kali ini, subtema 2, subtema 7 dengan tema kepemimpinan, dan subtema 2 pemimpin idolaku. Tujuan pembelajaran kita kali ini terbagi dalam 5 muatan. Yang pertama, muatan PKN. Anak-anak diharapkan dapat menjelaskan makna dan penerapan sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila. Sedangkan pada muatan bahasa Indonesia, diharapkan anak-anak dapat menyimak dan menyimpulkan isi pesan pada teks pidato. Pada muatan IPA, anak-anak diharapkan dapat memberikan contoh cara menjaga kebersihan diri dan pola makan pada masa pubertas. Sedangkan pada muatan IPS, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan bentuk kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, pangan, sosial, dan budaya. Selanjutnya, anak-anak dapat menjelaskan makna lambang ASEAN, sedangkan pada muatan SPDB, anak-anak dapat mengidentifikasi unsur-unsur tari dalam tari berpasangan. Subtema 2 Pemimpin Idolaku. Makna sila ketiga Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Apa lambang sila ketiga? Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Sekali lagi kita ucapkan bersama, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia memiliki makna meskipun berbeda, masyarakat tetap harus menjunjung persatuan. Perbedaan di sini adalah latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang dianut. Makna dan nilai sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menempatkan kepentingan keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang ketiga, menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Makna sila keempat Pancasila dan penerapannya dalam sehari-hari. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan bersama dan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Bunyi sila keempat, Anda yang tahu bunyi sila keempat? Ayo, semuanya harus tahu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan nilai musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, apa sih musyawarah itu? Musyawarah adalah suatu upaya menyelesaikan permasalahan bersama dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu diadakan musyawarah dengan mencapai mufakat. Mufakat itu apa, Ustazah? Mufakat itu semua orang yang berada dalam forum musyawarah itu setuju, itu mufakat. Tapi kalau tidak bisa mufakat, diadakan voting atau pemilihan suara terbanyak. Dalam bermusyawarah, seseorang bebas menyampaikan pendapatnya, walaupun pendapat tersebut berbeda dengan orang lain.
Jika anggota musyawarah belum mencapai mufakat, maka dapat mengadakan voting atau pemilihan suara terbanyak. Nah, ini seperti yang dijelaskan Ustazah Rika tadi sebelumnya. Makna sila kelima Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas, sedangkan bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja maknanya? Yang pertama, menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, gemar menolong orang lain dan bekerja keras. Yang keempat, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Dan yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Anak-anak, selanjutnya kita pada muatan bahasa Indonesia, yaitu pesan dari teks pidato. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut. Lugas itu adalah bahasanya mudah dipahami. Oleh karena itu, pidato harus dirancang agar menjadi pidato yang singkat dan padat, serta pesan di dalamnya tersampaikan dengan baik. Pesan dari pidato yang disampaikan biasanya diucapkan oleh orator dengan penekanan dan atau intonasi suara tertentu. Hal ini bertujuan agar audiensi atau pendengar dapat menangkap pesan dari pidato. Langkah-langkah membuat teks pidato. Yang pertama, menentukan maksud atau tujuan pidato, mengamati pendengar dan situasi sekitar. Yang ketiga, memilih topik pidato yang sesuai, membuat kerangka pidato secara umum, dan menguraikan secara mendetil. Menyampaikan teks pidato. Isi pidato harus sesuai dengan tema atau topik pembicaraan. Dalam isi, tujuan pidato juga dapat diungkapkan. Setelah mengungkapkan tujuan, pembicara dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Menyampaikan teks pidato. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks pidato adalah pembukaan. Bagian pembukaan berisi salam pembuka dan latar belakang permasalahan. Yang kedua, isi. Bagian isi merupakan hal-hal penting dari maksud pidato. Yang ketiga, penutup. Bagian dari penutup adalah simpulan, saran, ajakan, dan salam penutup. Bagian ini sangat penting karena tersampaikan atau tidaknya maksud pidato kepada para pendengar dapat dilihat dari respon pendengar setelah bagian penutup pidato disampaikan. Menyimak teks pidato. Isi pidato akan dipahami jika kita menyimak pidato. Kita harus memperhatikan pembicaraan ketika sedang menyampaikan pidato. Dengan begitu, kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato. Selanjutnya kita pada muatan IPA, yaitu menjaga kebersihan diri pada masa pubertas. Apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan diri? Yang pertama, mandi dan menggosok gigi secara teratur. Mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat. Memakai pakaian yang bersih, milik pribadi, dan menggunakan pakaian dalam dengan bahan menyerap keringat. Mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih setelah selesai berolahraga. Menjaga pola makan pada masa pubertas. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan porsi makan dengan aktivitas fisik yang dilakukan untuk menghindari obesitas. Kita juga perlu mengonsumsi makanan yang beragam untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Nah, sekarang kita sudah pada muatan IPS. Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan.
1. Pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. Yang ketiga, melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial. Yang pertama yaitu pembentukan kelompok kerja ASEAN. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. Yang ketiga, penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Hal ini penting dilakukan mengingat kawasan ASEAN terletak di kawasan rawan bencana. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN. Maaf, tadi yang keempat. Yang kelima, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Kerjasama Indonesia dan negara Asia Tenggara dalam bidang pangan. Yang pertama, penyediaan pupuk, diantaranya melalui pabrik pupuk Sriwijaya atau PUSRI di Palembang, didirikannya IRI di Filipina untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. Yang ketiga, ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kerjasama negara Indonesia dan negara Asia Tenggara dalam bidang budaya. Yang pertama, pertukaran pemuda dan pelajar antar ASEAN. Para pemuda dan pelajar memiliki kesempatan untuk mempelajari budaya negara setempat. Yang kedua, penyelenggaraan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara yang diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh anggota ASEAN. Contohnya adalah SEA Games. Lambang ASEAN memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, warna biru melambangkan keamanan dan kestabilan. Yang kedua, warna merah bermaksud semangat dan dinamisme. Warna putih menunjukkan ketulenan. Warna kuning melambangkan kemakmuran. 10 tangkai padi melambangkan impian Bapak Penemu ASEAN yang ke-10. Negara Asia Tenggara bersahabat dan bersatu. Sekarang kita pada muatan SPDP. Unsur-unsur tari dalam tari berpasangan. Yang pertama, gerakan tari, iringan musik dalam tari, properti tari, cara penyampaian pesan dalam tari, dan tata letak panggung. Tari caci merupakan salah satu tari berpasangan yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tari ini tentang tradisi masyarakat Manggarai untuk menguji keberanian dan ketangkasan laki-laki dalam bertarung. Nah, anak-anak, ini penugasannya. Untuk PKN, mengerjakan LK6G halaman 33 bagian B dan C, mengerjakan LK6G halaman 40A dan B, mengerjakan LK6G halaman 49-50A dan B. Sedangkan bahasa Indonesia, membaca LK6G halaman 33 dan 34, mengerjakan LK6G halaman 34, mengerjakan LK6G halaman 45. Oke anak-anak, cukup sekian belajar kita kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan supaya kita bisa terus belajar. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.